Suamiku mengusirku saat hamil demi kakak ipar. 5 tahun kemudian putriku kembali untuk balas dendam. Michelle selalu percaya rumah tangga itu seperti rumah yang sedang dibangun. Harus sabar, harus telaten, harus siap menambal retak kecil sebelum menjadi runtuh. Ia menjalani itu bertahun-tahun. Lebih sering menambal sendirian, sambil tersenyum, seolah semua baik-baik saja. Pagi itu, cahaya masuk dari sela gorden ruang tamu, menimpa lantai yang mengilap. Michelle berdiri di depan cermin kecil dekat dapur, membenarkan kerah bajunya. Wajahnya terlihat lelah, tapi ia memaksa bibirnya melengkung. Di meja makan, Dion duduk sambil menatap layar ponsel. Jas kerjanya sudah rapi, jam tangannya berkilau, aroma parfum mahalnya bercampur dengan wangi kopi hitam. Dion selalu tampak seperti orang yang tak boleh kalah dari waktu. "Mas, sarapannya dulu," kata Michelle lembut, meletakkan piring berisi nasi goreng dan telur dadar. Dion mengangguk tanpa benar-benar menatap. "Aku ada meeting pagi ini. Jangan telat antar bintang." Michelle menahan napas kecil. Ia tak tersinggung, karena sudah terbiasa. Dion memang begitu. Kalimatnya singkat, pikirannya penuh angka, proyek, dan rapat. Michelle selalu menenangkan diri dengan alasan yang sama. "Mas capek kerja, Mas banyak tekanan." Di sudut ruangan, Bintang duduk bersila di kursi, menatap buku gambar. Anak itu belum besar, tapi matanya selalu seperti menyimpan banyak pertanyaan. Ia menggambar rumah, dengan pagar tinggi dan satu pintu kecil. "Bintang, sarapan dulu, nak," panggil Michelle. Bintang mengangkat kepala. "Bu, kalau rumahnya pagarnya tinggi, orang jahat nggak bisa masuk ya?" Pertanyaan itu seperti jarum kecil yang menusuk pelan. Michelle tersenyum, mengusap rambut anaknya. "Kalau kita jaga pintunya baik-baik, insya Allah aman." Bintang mengangguk, tapi sorot matanya tetap serius, seolah ia mengerti lebih dari yang seharusnya. Michelle sedang hamil. Kandungannya baru memasuki bulan ketiga. Ia belum berani terlalu banyak berharap. Tapi diam-diam ia sering memegang perutnya saat sendirian, membayangkan akan ada tawa baru di rumah ini. Ia ingin rumah tangganya lebih hangat, lebih utuh. Ia ingin Dion pulang dengan wajah yang tidak selalu tegang. Ia ingin Bintang punya adik yang bisa diajak bermain. Namun, hangat itu tidak datang dari Dion. Hangat itu datang dari seseorang yang baru beberapa minggu tinggal di rumah mereka, Laura. Laura adalah kakak perempuan Michelle. Cantik, pandai bicara, dan selalu tahu cara membuat orang lain memandangnya lebih dulu. Ia datang dengan alasan sederhana. Katanya sedang butuh tempat sementara. Ada masalah dengan tempat tinggal, dengan pekerjaan, dengan hidup yang sedang tidak ramah. Dion langsung mengizinkan. Bahkan saat Michelle ragu. "Dia keluarga kamu, Sel," ucap Dion saat itu. "Masa kita biarkan dia susah?" Michelle mengangguk. Ia tak ingin terlihat kejam pada kakaknya sendiri. Lagi pula, sejak kecil, Laura selalu seperti itu. Minta pertolongan seolah dunia berutang padanya. Michelle selalu jadi yang mengalah. Tapi setelah Laura tinggal, rumah itu pelan-pelan berubah. Laura bangun lebih pagi dari Michelle, memakai baju rapi meski hanya di rumah. Ia akan membantu menyiapkan kopi untuk Dion. Bukan kopi biasa, tapi kopi yang dibuat dengan gaya kafe, lengkap dengan susu dan taburan coklat. "Mas Dion, ini kopinya," kata Laura suatu pagi. "Manis sekali." Dion tersenyum kecil. "Wah, rajin banget kamu, Laura." Michelle yang mendengar dari dapur hanya diam. Ia meyakinkan dirinya, Laura cuma membantu. "Aku jangan suuzan." Namun, ada sesuatu yang sulit ia abaikan, cara Laura memandang Dion. Terlalu lama, terlalu sering. Seperti sedang menakar, seperti sedang memilih. Dan Laura mulai sering bicara pelan pada Dion. Saat Michelle sedang mencuci piring, saat Michelle sedang menyuapi Bintang, saat Michelle ke kamar sebentar. Awalnya Michelle tidak tahu isi percakapan mereka. Ia tidak ingin tahu. Ia tidak ingin jadi istri curiga yang setiap detik mengawasi suami. Ia ingin percaya. Ia ingin menjadi baik. Sampai suatu malam, Michelle terbangun karena haus. Ia berjalan pelan ke ruang tengah. Lampu kecil masih menyala. Dari balik dinding, ia mendengar suara Laura. "Mas Dion, aku nggak enak sama Michelle.
kata Laura, nadanya seperti sedih. Dia itu terlalu baik, tapi kadang terlalu lemah. Aku takut Mas Dion capek. Mas? Michelle membeku. Aku juga kasihan sama dia, jawab Dion, datar. Aku cuma nggak mau Mas Dion dipakai terus, lanjut Laura. Michelle itu, maaf ya, Mas, dia sering nggak sadar diri. Mas kerja mati-matian, tapi dia selalu minta ini itu. Michelle menahan napas, seperti tenggorokannya dicekik. Itu fitnah. Michelle tak pernah meminta aneh-aneh. Bahkan baju hamil pun ia beli murah. Bahkan uang belanja sering ia sisihkan agar Dion tidak terlalu terbebani. Namun Dion tidak memotong. Dion tidak membela. Dion hanya diam, lalu berkata pelan, "Aku ngerti." Michelle mundur perlahan, kembali ke kamar tanpa suara. Di ranjang, ia menatap langit-langit, mendengar detak jantungnya sendiri. Perutnya terasa mual, bukan karena hamil, tapi karena sesuatu yang lebih pahit. Keesokan harinya, Dion mulai berubah. Ia lebih sering menatap Michelle dengan mata yang seperti mencari-cari kesalahan. Kalimatnya menjadi lebih tajam. "Kamu kemana saja kemarin sore?" tanya Dion. Padahal Michelle hanya ke Posyandu Bintang dan membeli buah. "Kamu belanja apa? Kok uangnya cepat habis?" tanya Dion lagi. Sementara Laura duduk di sofa, pura-pura sibuk dengan ponselnya, tapi telinganya seperti memanjang. Michelle mencoba menjelaskan dengan sabar. Ia menunjukkan struk belanja. Ia menyebut daftar kebutuhan. Ia bicara pelan agar tidak memancing emosi. Namun Dion hanya menghembuskan napas. Seolah Michelle selalu salah. Bintang memperhatikan semua itu. Suatu sore, saat Michelle sedang menyapu halaman, Bintang mendekat, membawa botol minum kecil. "Bu," bisik Bintang, "Tante Laura kalau ngomong sama ayah, suaranya beda." Michelle menelan ludah. "Beda gimana, Nak?" "Kayak manja. Tapi kalau sama ibu, suaranya kayak orang marah tapi ditahan," kata Bintang polos. Michelle terdiam. Ia memeluk anaknya sebentar, menekan rasa sesak di dada. Anak sekecil itu bisa membaca suasana lebih tajam daripada orang dewasa. Malam itu, Laura berdiri di depan cermin, mengenakan lipstik tipis. Saat Michelle lewat, Laura tersenyum. "Michelle, kamu capek ya? Mukamu pucat," kata Laura, nada peduli yang berlebihan. Michelle menatapnya singkat. "Aku hamil, Kak." "Wajah." Laura mengangguk pelan, lalu mendekat seolah ingin berbisik. "Jaga suami kamu baik-baik, Sel." Lelaki itu gampang bosan kalau di rumah isinya keluhan. Michelle terpaku. "Kakak ngomong apa?" Laura tertawa kecil. "Ah, aku cuma ngingetin. Kamu kan adikku. Aku sayang." Senyumnya manis, tapi kata-katanya seperti pisau. Michelle masuk kamar dengan tangan gemetar. Ia memegang perutnya, mencoba menenangkan bayi kecil di dalamnya, dan menenangkan dirinya sendiri. Di luar, suara mobil Dion terdengar masuk garasi. Langkahnya berat, seperti membawa beban, atau membawa amarah yang sedang menunggu sasaran. Dion membuka pintu kamar tanpa mengetuk. Matanya tajam. "Kita ngomong," ucapnya singkat. Michelle duduk perlahan di tepi ranjang. "Ngomong apa, Mas?" Dion melempar map tipis ke atas meja rias. Di dalamnya ada beberapa kertas, salinan rekening, lembar tagihan, dan sesuatu yang membuat Michelle merasakan dingin merayap di punggungnya. "Aku mau tahu, kamu sebenarnya nyimpen uang di mana, Michelle?" tanya Dion pelan, tapi nadanya berbahaya. Michelle menatapnya bingung. "Mas, aku nggak nyimpen apa-apa." Dion mendekat satu langkah. "Jangan bohong." Dion mendekat satu langkah. "Jangan bohong." Di ruang tengah, terdengar suara langkah kaki pelan. Laura berdiri di ambang pintu, pura-pura baru lewat, tapi matanya mengintip penuh kemenangan. Malam itu udara terasa lebih pengap dari biasanya. Michelle duduk kaku di tepi ranjang, kedua telapak tangannya dingin. Sementara Dion berdiri di depan lemari seolah sedang menjadi hakim di rumahnya sendiri. Kertas-kertas yang ia lempar tadi masih berserakan di meja rias, seperti bukti-bukti yang dipaksakan untuk membenarkan tuduhan. "Aku mau tahu, Michelle," suara Dion rendah namun tajam, "uang yang aku transfer tiap bulan itu, kamu bawa kemana?"
Misel menelan ludah. Mas, aku pakai buat kebutuhan rumah. Buat bintang, buat makan, listrik, air, sekolah. Dion menyeringai kecil. Jangan ngomong seolah aku nggak ngerti biaya rumah tangga. Aku direktur properti, Sel. Aku tahu hitungan. Kalimat itu seperti tamparan. Bukan karena logika, melainkan karena nada merendahkan. Seakan Misel hanya seorang perempuan bodoh yang bisa dipermainkan. Misel meraih kertas-kertas itu satu persatu. Ada tagihan listrik, ada bukti transfer, ada catatan belanja. Semua memang nyata. Semua memang ia lakukan. Ini, Mas, Misel menahan suara agar tetap lembut. Ini semua struknya. Aku nggak pernah. Stop. Dion mengangkat tangan, memotong. Laura bilang kamu sering keluar tanpa bilang. Laura bilang kamu sering nelepon orang diam-diam. Dan kamu juga sering minta uang tambahan. Misel terdiam. Ia menatap Dion lama, seperti melihat orang asing. Laura bilang. Dion tidak menjawab. Matanya bergerak ke pintu. Laura masih berdiri di sana, mengintip dengan wajah yang dibuat sedih, memainkan peran paling sempurna. Kakak yang khawatir pada adiknya. Mas Dion. Laura melangkah masuk dengan pelan. Suaranya mendayu. Aku nggak enak sebenarnya ngomong gini. Tapi aku takut Mas Dion makin disakiti. Misel membalik tubuhnya, menatap Laura. Kak, maksudnya apa? Laura menutup mulut seolah menahan tangis. Sel, aku lihat sendiri. Beberapa kali kamu keluar sore-sore, kamu ketemu seseorang. Aku nggak berani bilang karena kamu adikku. Tapi Mas Dion berhak tahu. Napas Misel tercekat. Aku keluar ke posyandu dan belanja. Aku juga kadang ke rumah Burini tetangga sebelah. Karena Bintang main di sana. Laura menggeleng pelan, seolah iba. Kamu pintar banget cari alasan. Misel memucat. Ia menatap Dion, berharap suaminya menegur Laura. Berharap Dion berkata, jangan fitnah istriku. Tapi Dion hanya diam. Dan diam itu lebih kejam dari 1000 kata. Jadi kamu tuduh aku selingkuh? Suara Misel bergetar. Dion mengepalkan tangan. Aku nggak mau nuduh tanpa bukti. Tapi kamu juga nggak bisa jelasin kenapa uang belanja selalu kurang. Misel menahan air mata. Ia mengambil buku catatan rumah tangga yang selalu ia simpan di laci. Di situ ada daftar pengeluaran, tanggal, jumlah, semuanya rapi. Ia sodorkan pada Dion. Dion membalik beberapa halaman, sekilas saja. Seolah ia tidak benar-benar ingin membaca, hanya ingin menemukan celah untuk marah. Ini bisa kamu bikin kapan saja. Dion melempar buku itu ke kasur. Kamu pikir aku sebodoh itu? Misel gemetar. Perutnya terasa seperti diremas dari dalam. Ia memegang pinggangnya, berusaha berdiri lebih tegak. Mas, aku istrimu. Aku hamil anakmu. Kenapa Mas lebih percaya omongan orang lain daripada aku? Laura menyela cepat, karena kamu terlalu pintar menutupi, Sel. Misel menoleh tajam. Kakak diam. Itu kalimat paling keras yang pernah keluar dari mulut Misel selama hidupnya. Bahkan Bintang pun jarang mendengar ibunya membentak. Tapi malam ini, Misel merasa kalau ia terus diam, ia akan mati pelan-pelan. Laura terkejut sesaat, namun segera ia memainkan kartu berikutnya. Matanya berkaca-kaca, ia menatap Dion dengan wajah terluka. Mas Dion, lihat kan? Dia mulai kasar. Dia berubah. Aku takut. Dion seperti disiram bensin. Kamu bentak kakakmu? Suaranya meninggi. Kamu berani banget sekarang. Misel menahan napas. Aku bukan berubah, Mas. Aku cuma nggak mau difitnah. Dion melangkah maju. Kalau kamu benar, kenapa kamu takut? Kenapa kamu panik? Karena aku dituduh hal yang nggak pernah aku lakukan. Misel menangis akhirnya. Air matanya jatuh satu-satu. Hangat, tapi hatinya membeku. Laura mendekat, suara lirih namun menusuk. Sel, kamu mending ngaku aja.
Daripada Mas Dion makin sakit hati. Misel menatap Laura, dan untuk pertama kalinya ia melihat dengan jelas, kakaknya bukan sedang menolong. Kakaknya sedang menikam. Misel berbalik pada Dion. Mas, tolong. Aku mohon. Jangan seperti ini. Aku cuma ingin rumah kita baik-baik. Dion tertawa miring. Baik-baik? Kamu bikin rumah ini jadi neraka. Misel. Kalimat itu membuat Misel seperti kehilangan udara. Ia terhuyung kecil, langsung memegang perutnya. Mas, suaranya melemah. Aku pusing. Laura cepat-cepat berkata, itu aktingnya, Mas. Dia selalu begitu kalau kepepet. Misel memandang Laura dengan mata membesar. Kak, jangan. Namun Dion sudah terlanjur terbakar. Ia membuka lemari, menarik koper besar milik Misel, melemparkannya ke lantai. Kalau kamu masih mau pura-pura, keluar dari rumah ini. Dion menggeram. Aku muak. Misel mematung. Mas, ini rumahku juga. Ini rumah atas nama aku. Dion menendang koper itu. Keluar. Sekarang. Suara bentakan itu menggema sampai ruang tengah. Dari kamar Bintang, terdengar pintu terbuka pelan. Anak kecil itu muncul dengan mata mengantuk, memeluk boneka kesayangannya. Ayah? Ibu? Bintang menatap bingung, ketakutan. Misel ingin berlari memeluk anaknya. Tapi Dion lebih cepat. Ia menoleh tajam pada Bintang. Masuk kamar. Bintang tersentak, tapi tidak bergerak. Matanya menatap Misel, seolah meminta penjelasan. Misel menahan tangis. Bintang, sayang, masuk dulu ya. Bintang menggeleng kecil. Kenapa ayah marah sama ibu? Pertanyaan itu seperti pukulan di dada Dion. Tapi bukannya luluh. Dion justru makin kasar. Karena ibumu bohong. Bintang membeku. Misel langsung memeluk Bintang, mengusap punggungnya. Ibu nggak bohong. Nak, ibu nggak pernah. Dion memotong. Cukup. Misel, kamu bawa anak itu juga kalau mau pergi. Aku nggak mau dia ikut jadi korban kebohonganmu. Misel menatap Dion, tidak percaya. Mas, dia anakmu. Dion membuang muka, seperti menolak mengingat fakta itu. Laura berdiri sedikit di belakang Dion, bibirnya nyaris tersenyum. Namun saat Misel menoleh, Laura segera memasang wajah sedih. Sel, jangan bikin Mas Dion tambah sakit. Misel menggertakkan gigi. Ia paham, Laura ingin Misel pergi. Laura ingin rumah ini kosong dari Misel. Dengan tangan gemetar, Misel memasukkan beberapa baju ke koper. Bintang menangis pelan, memegang ujung baju ibunya. Ibu, kita mau kemana? Bisik Bintang. Misel menunduk, menahan air mata agar tidak jatuh di wajah anaknya. Kita cari tempat sementara ya, nak? Di luar, hujan turun deras. Petir menyambar jauh, membuat cahaya putih sesaat memenuhi ruangan. Seperti tanda dari langit bahwa sesuatu akan berubah selamanya. Misel melangkah keluar rumah dengan koper di tangan, Bintang menggenggam jemarinya erat. Dion berdiri di pintu, tidak mengantar, tidak menahan, tidak menyesal. Laura berdiri di belakangnya, terlihat seperti bayangan hitam yang menempel di punggung suaminya. Begitu Misel menuruni anak tangga, Dion berkata satu kalimat yang membuat Misel merasa mati. Jangan pernah balik lagi kalau kamu nggak mau ngaku. Misel menoleh, wajahnya basah oleh hujan dan air mata. Aku nggak salah, Mas. Dion membanting pintu. Bunyi pintu itu seperti palu yang memukul hidup Misel sampai pecah. Misel dan Bintang berjalan di bawah hujan, menuju jalan raya. Tidak ada payung, tidak ada kendaraan menjemput, tidak ada keluarga yang menunggu. Dan di tengah langkah itu, Misel merasakan sesuatu hangat mengalir di paha. Ia berhenti mendadak. Ibu. Bintang panik. Ibu kenapa? Misel menatap ke bawah. Dar. Matanya membesar. Dunia seperti berputar.
Bintang. Suaranya pecah. Pegang ibu, jangan lepas. Ia jatuh berlutut di tepi jalan. Hujan mengguyur wajahnya, bercampur darah yang semakin banyak. Perutnya nyeri luar biasa, seperti ditarik paksa dari dalam. Bintang menangis keras. Tolong, tolong, ada yang tolong ibu aku. Orang-orang mulai berlari mendekat. Ada yang memanggil ojek, ada yang memanggil ambulans. Dalam samar, Michelle mendengar suara-suara panik, tapi semua seperti jauh. Namun tubuhnya semakin lemah. Pandangannya gelap. Di detik-detik terakhir sebelum ia pingsan, Michelle melihat kilatan lampu mobil berhenti. Seorang pria turun tergesa, tapi Michelle tak sempat melihat wajahnya jelas. Lalu semuanya hitam. Dan malam itu, bukan hanya Michelle yang terusir. Malam itu, Michelle kehilangan sesuatu yang tak akan pernah kembali. Michelle terbangun dengan bau obat yang menusuk hidung. Lampu putih di atas kepalanya menyilaukan, membuat matanya perih. Ia mencoba bergerak, namun perut bagian bawahnya nyeri, seolah ada ruang kosong yang baru saja dipaksa terbuka dan ditinggalkan begitu saja. Di samping ranjang, Bintang duduk memeluk bonekanya, matanya bengkak karena menangis. Begitu melihat Michelle membuka mata, anak itu langsung berdiri, suaranya bergetar. Ibu, ibu udah bangun. Michelle memaksa bibirnya tersenyum, meski air mata langsung menggenang. Tangannya menggapai pipi Bintang, mengusap lembut. Bintang, kamu di sini. Bintang mengangguk cepat. Aku nggak pergi. Aku takut ibu nggak bangun lagi. Kalimat itu seperti paku yang menancap di dada Michelle. Ia menahan napas, lalu memeluk tangan kecil itu erat-erat, seolah dengan begitu ia bisa memastikan dirinya masih hidup. Pintu kamar terbuka. Seorang perawat masuk, memeriksa infus, lalu menatap Michelle dengan tatapan hati-hati. Tatapan yang biasanya dimiliki orang dewasa ketika harus menyampaikan kabar buruk. Ibu Michelle, suara perawat pelan, dokter sudah jelaskan ke keluarga tentang kondisi ibu. Michelle menelan ludah. Keluarga. Ia tersenyum pahit. Saya cuma punya anak saya. Perawat terdiam sejenak, lalu menunduk. Maaf, tapi ibu harus kuat. Kandungannya tidak bisa diselamatkan. Dunia Michelle seketika hening. Suara monitor detak jantung seperti berubah menjadi palu, memukul-mukul pelipisnya. Tangannya gemetar. Ia menatap langit-langit, seolah bisa menemukan jawaban di sana. Bintang menggenggam jarinya lebih kuat. Ibu, suara Bintang lirih. Adik nggak jadi datang ya? Michelle ingin menjerit. Ia ingin marah kepada siapapun. Langit, hujan, pintu rumah yang dibanting Dion, wajah Laura yang licik. Tapi di depan Bintang, ia tak boleh hancur. Kalau ia hancur, Bintang akan ikut runtuh. Michelle menelan semua tangisnya, lalu mengangguk pelan. Iya, nak, adek, kembali dulu ke Tuhan. Bintang menunduk, air mata jatuh lagi. Tapi anak itu tidak menangis keras kali ini, seolah ia sedang belajar menahan luka, sama seperti ibunya. Malam itu, setelah perawat keluar, Michelle memejamkan mata. Dalam gelap, ia mendengar kata-kata Dion seperti gema, "Keluar! Jangan balik lagi!" Lalu menyusul suara Laura, "Itu aktingnya, Mas." Michelle membuka mata, menatap kosong. Ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Bukan kekuatan yang tiba-tiba muncul seperti dongeng. Bukan keajaiban yang langsung menghapus penderitaan. Tapi sebuah keputusan kecil, tajam, dan dingin. Ia tidak boleh lemah lagi. Bukan demi dirinya saja, demi Bintang. 2 hari kemudian, Michelle keluar dari rumah sakit. Uang di dompetnya tinggal sedikit. Teleponnya nyaris mati, dan ia tak punya tempat untuk pulang. Ia sempat berdiri di trotoar depan rumah sakit, menatap jalanan yang sibuk. Orang-orang berlalu lalang, masing-masing membawa hidupnya sendiri.
Dunia tidak peduli ia baru kehilangan bayi. Dunia tidak peduli ia baru diusir. Bintang berdiri di sampingnya, memegang koper kecil yang mereka bawa. Anak itu menatap ibunya, lalu berkata pelan, "Bu, kita kemana?" Michelle menarik napas panjang. Ia memaksakan pikirannya bekerja. Ia ingat satu-satunya orang yang masih pernah bersikap baik padanya. Bu Rini, tetangga lama yang dulu sering membantu menjaga Bintang ketika Michelle belanja. Michelle menggenggam tangan Bintang. "Kita ke tempat Bu Rini dulu, Nak." Sementara, Bintang mengangguk tanpa protes. Itu yang membuat Michelle makin sakit. Anak itu terlalu cepat dewasa karena keadaan. Bu Rini terkejut saat melihat mereka. Begitu melihat wajah Michelle yang pucat, dan Bintang yang memeluk boneka sambil menggigil, Bu Rini langsung mempersilakan masuk tanpa banyak tanya. "Ya Allah, Sel, kamu kenapa? Mas Dion kemana?" Tanya Bu Rini panik. Michelle hanya tersenyum tipis. "Bu, saya numpang beberapa hari saja. Saya lagi ada masalah." Bu Rini seperti ingin bertanya lebih jauh. Tapi ia melihat sorot mata Michelle yang lelah. Ia mengangguk pelan. "Masuk dulu. Yang penting kalian aman." Malam itu, di kamar kecil yang Bu Rini sediakan, Michelle duduk bersandar di dinding, memandangi Bintang yang tertidur. Nafas anak itu pelan, tapi wajahnya terlihat cemas bahkan dalam tidur. Michelle mengeluarkan buku catatan rumah tangga yang pernah Dion lempar. Ia membukanya, melihat tulisan tangannya sendiri. Rapi, tertib, penuh usaha. Lalu ia menutup buku itu. Untuk pertama kalinya, Michelle bertanya pada dirinya sendiri, "Kenapa aku selalu merasa harus membuktikan diri? Kenapa aku selalu takut dianggap salah?" Jawabannya pahit. Karena ia terlalu lama hidup di bawah bayang-bayang orang lain. Ia menatap tangan sendiri. Tangan yang biasa memasak, mencuci, membersihkan. Tangan itu tidak lemah. Tangan itu bekerja setiap hari. Yang membuatnya lemah adalah hatinya yang selalu ingin menyenangkan semua orang. Michelle mengusap wajahnya. "Mulai sekarang, aku yang pegang kendali." Paginya, Michelle memulai langkah pertama, mencari kerja. Ia tidak punya gelar tinggi. Ia hanya pernah bekerja sebentar sebelum menikah. Lalu berhenti karena fokus mengurus rumah. Tapi ia punya satu hal yang tak bisa dibeli, ketahanan. Ia mencari lowongan di warung, toko kecil, dan tempat fotokopi. Ia menawar diri sebagai pegawai, sebagai penjaga, apa saja. Bintang ikut bersamanya. "Bintang, kamu nggak usah ikut kalau capek," kata Michelle. Bintang menggeleng. "Aku nggak capek. Aku bisa bantu ibu." Di sebuah tempat fotokopi dekat sekolah, pemiliknya, Pak Harun, melihat Michelle dari atas ke bawah, lalu bertanya, "Kamu bisa komputer?" Michelle ragu sesaat. Ia bisa mengetik, bisa pakai Word sederhana, tapi tidak mahir. Namun ia teringat rasa dingin di trotoar rumah sakit. Ia teringat pintu dibanting. Ia teringat darah di paha. Ia mengangguk, tegas. "Bisa, Pak. Kalau ada yang saya belum bisa, saya belajar." Pak Harun menatapnya beberapa detik, lalu menghela napas. "Oke, aku butuh orang. Gajinya nggak besar, tapi kalau kamu rajin, aku tambah." Michelle menunduk. Suara seraknya penuh syukur. "Terima kasih, Pak. Itu bukan kemenangan besar, tapi itu langkah. Dan setiap langkah adalah bukti bahwa ia masih hidup." Hari-hari berikutnya penuh lelah. Michelle bekerja dari pagi sampai sore, melayani fotokopi, print, jilid, dan mengetik. Tangannya sering pegal. Matanya sering panas. Tapi ia tidak mengeluh. Bu Rini menjaga Bintang saat Michelle bekerja. Namun Bintang tidak suka diam. Suatu hari, Bintang datang ke tempat fotokopi membawa buku tulis. Ia duduk di pojok, membaca dan menulis sesuatu. Michelle mendekat. "Ngapain, Nak?" Bintang mengangkat buku tulis. "Aku bikin daftar, Bu." "Daftar apa?"
Daftar pelanggan yang suka fotokopi banyak. Sama jam ramai. Biar ibu bisa siap-siap kalau jam segitu. Bintang menatap ibunya serius. Kalau kita tahu pola, kita nggak panik. Misel terpaku. Anaknya bukan hanya cerdas, tapi juga punya cara berpikir yang rapi dan strategis. Misel merasakan dadanya hangat, bukan karena bahagia penuh, tapi karena harapan kecil, bahwa ia tidak sendirian. Pak Harun melihat catatan Bintang dan tertawa. Wah, anak kamu pintar. Ini lebih rapi dari catatan aku. Bintang tersenyum kecil. Aku cuma bantu ibu. Di malam yang sama, saat mereka pulang, Misel menggenggam tangan Bintang. Terima kasih ya, nak. Bintang menatap ibunya. Ibu jangan sedih terus ya. Kalau ibu sedih, aku juga sedih. Misel mengangguk, menahan air mata. Ibu nggak akan sedih terus. Tapi di dalam dirinya, Misel tahu, sedih itu tidak hilang. Sedih itu berubah bentuk, menjadi tekad. Waktu berjalan, bulan berganti. Misel tidak lagi hanya jadi pegawai fotokopi. Ia mulai belajar desain sederhana, pamflet, undangan, kartu nama. Ia belajar dari tutorial gratis, bertanya pada pelanggan, dan mencoba berkali-kali sampai bisa. Ia menabung sedikit demi sedikit. Ia menyewa kamar kecil sendiri untuk ia dan Bintang. Tidak ingin merepotkan Bu Rini terlalu lama. Kamar itu sempit, tapi aman. Dan yang paling penting, itu milik Misel. Di malam sunyi, saat Bintang tertidur, Misel duduk memandangi tabungan kecilnya. Ia membuka ponsel, melihat nama Dion di kontak. Nama yang sudah lama tidak ia hubungi. Tangannya sempat gemetar. Lalu ia menghapus nomor itu. Bukan karena ia tidak peduli, tapi karena ia tahu, untuk bangkit, ia harus berhenti menggantungkan hidup pada orang yang menjatuhkannya. Misel menatap cermin kecil di kamar. Wajahnya memang masih lelah, tapi sorot matanya berbeda. Tidak lagi memohon. Tidak lagi takut. Ia berkata pada bayangannya sendiri, pelan namun pasti, aku akan kembali suatu hari nanti. Bukan untuk minta diterima, tapi untuk membuat mereka menelan semua fitnah yang mereka lempar. Dan di ruang sebelah, Bintang tidur dengan tangan memeluk boneka, seolah sedang memeluk masa depan. Misel menutup mata. 5 tahun adalah waktu yang cukup untuk mengubah seseorang. Bukan hanya wajah, tapi cara menatap dunia. Misel yang dulu berjalan menunduk kini melangkah dengan punggung tegak. Ia tidak lagi berbicara dengan nada meminta izin. Ia memilih kata-kata seperti memilih senjata. Tepat, tenang, dan mengunci. Pagi itu, Misel berdiri di depan cermin apartemen kecilnya yang kini jauh lebih rapi daripada kamar sempit dulu. Rambutnya disanggul sederhana, make up tipis, dan pakaiannya bukan mewah, tapi jelas berkualitas, bersih, dan berwibawa. Di meja dekat pintu, ada map coklat berisi dokumen dan sebuah kartu nama. Miss Larsoy, konsultan administrasi proyek mitra vendor. Itu bukan gelar kosong. Itu hasil dari malam-malam panjang, pekerjaan sambilan yang dirangkap, kursus murah yang ia ikuti, dan keberanian untuk meminta peluang, bukan belas kasihan. Di ruang tamu, Bintang sudah siap. Anak itu kini berusia 10 tahun. Tubuhnya lebih tinggi, matanya tetap tajam, bahkan lebih tajam. Ia memakai kemeja putih bersih dan celana hitam, seperti anak yang hendak presentasi. Kamu nggak harus ikut, nak, kata Misel sambil merapikan kerah baju Bintang. Bintang menggeleng. Aku harus ikut. Ini penting. Misel menatap mata anaknya. Kamu yakin? Bintang mengangguk pelan. Aku cuma pengin lihat. Ayah beneran seperti apa sekarang? Kalimat itu membuat dada Misel terasa penuh. Bintang tidak menyebut Dion dengan ayah selama bertahun-tahun. Tapi hari ini ia mengucapkannya. Bukan karena rindu, melainkan karena ingin memastikan sesuatu. Misel menggenggam tangan Bintang. Ingat ya, kita kesana bukan buat ribut. Kita kesana buat menuntut kebenaran. Bintang menatap ibunya serius. Dan buat bikin Tante Laura takut. Misel menahan senyum.
Bukan takut. Biar dia berhenti. Bintang mengangguk, tapi sorot matanya berkata lain. Anak itu menyimpan perhitungan yang rapi. Seperti dulu ia membuat daftar jam ramai pelanggan fotokopi. Bedanya, kini daftar itu bukan untuk bisnis kecil. Ini untuk perang yang lebih besar, perang martabat. Gedung perusahaan properti tempat Dion bekerja berdiri megah di pusat kota. Kaca-kaca tinggi memantulkan langit, seolah perusahaan itu tidak punya noda. Michelle melangkah melewati lobi dengan tenang, meski jantungnya berdetak keras. Di meja resepsionis, petugas menyambut. "Selamat pagi, Bu. Ada yang bisa dibantu?" Michelle tersenyum profesional. "Saya Michelle Naraswari. Saya ada janji presentasi proposal vendor untuk proyek Green Haven dengan Direktur Dion." Petugas mengetik cepat, lalu tersenyum lebih lebar. "Oh ya, Bu Michelle. Mohon tunggu sebentar. Saya panggilkan staf beliau." Michelle duduk di sofa lobi. Bintang duduk di sebelahnya, memandang sekeliling tanpa kagum berlebihan. Anak itu seolah menilai, tempat ini besar, tapi manusia di dalamnya bisa kecil. Tak lama, seorang staf perempuan datang. "Bu Michelle, silakan ikut saya." Di lift, Michelle menatap angka lantai naik perlahan. Tangannya tidak gemetar lagi. Kalau 5 tahun lalu ia bahkan sulit menatap orang, sekarang ia menatap kamera CCTV lobi seperti menantang. "Aku datang. Aku tidak lari." Begitu pintu lift terbuka, lorong kantor terasa dingin dan berkilau. Di ujung, ada ruangan besar dengan tulisan direktur di pintu kaca. Staf itu mengetuk. "Pak, Bu Michelle sudah datang." Masuk, terdengar suara yang Michelle kenal. Suara yang dulu menjadi rumahnya, lalu menjadi badai yang menghancurkannya. Michelle melangkah masuk. Dion berdiri dari kursinya. Ia memakai kemeja biru muda, jam mahal, dan wajahnya terlihat lebih dewasa. Tapi garis tegang di dahinya masih sama. Matanya menatap Michelle, dan seketika wajahnya berubah. Seperti orang yang melihat hantu. "Michelle?" Suaranya tertahan. Michelle tidak menjawab dengan emosi. Ia menunduk sedikit, formal. "Selamat pagi, Pak Dion. Saya Michelle. Terima kasih sudah meluangkan waktu." Dion menatap Bintang, lalu kembali menatap Michelle. "Ini." Bintang menatap lurus, tanpa canggung. "Saya Bintang." Dion seperti kehilangan kata-kata. Matanya membesar, bibirnya membuka tapi tidak keluar suara. Ada sesuatu yang bergerak di wajahnya. Syok, ragu, lalu rasa bersalah yang mencoba keluar tapi tertahan gengsi. Michelle menarik kursi, duduk dengan tenang. Ia membuka map, meletakkan dokumen rapi di meja. "Saya tahu ini mungkin mengejutkan, Pak," kata Michelle, suaranya datar tapi tegas. "Tapi saya di sini untuk urusan profesional. Proposal vendor. Kita fokus dulu pada itu." Dion masih terpaku. Kamu hidup." Michelle menatapnya. Sejenak. "Saya hidup. Karena saya harus hidup." Kalimat itu seperti pisau halus yang menusuk Dion tanpa darah. Dion mengusap tengkuknya, mencoba memulihkan wibawa. Ya, baik. Proposal?" Dion memaksa suara tetap profesional. Michelle mempresentasikan dengan rapi. Detail administrasi proyek, pengendalian biaya, ketepatan dokumen, dan skema kerjasama. Ia tidak bicara berputar-putar. Setiap poin punya data. Setiap data punya sumber. Bintang, di sampingnya, sesekali menunjuk angka atau tabel kecil yang ia siapkan. Anak itu tidak banyak bicara. Tapi ketika bicara, suaranya jelas. "Jika timeline molor 2 minggu, potensi biaya tambahannya sekian %, kata Bintang sambil menunjuk grafik sederhana. Dion menatap anak itu lebih lama. "Kamu ngerti itu?" Bintang menjawab datar. "Ibu yang ngajarin. Saya cuma belajar." Michelle menutup presentasinya. "Intinya, Pak Dion, saya tidak menawarkan sesuatu yang muluk. Saya menawarkan ketertiban. Karena proyek besar sering gagal bukan karena idenya salah, tapi karena administrasinya berantakan." Dion menelan ludah. Ia tidak bisa menyangkal, karena Michelle benar. "Proposal kamu
Bagus. Dion akhirnya berkata, pelan. Michelle mengangguk. Terima kasih. Dion menarik napas panjang. Kamu, sekarang tinggal di mana? Pertanyaan itu bukan profesional lagi. Itu pribadi. Dan Michelle tidak memberi celah. Kalau pembahasan vendor sudah selesai, saya izin pamit, kata Michelle sambil merapikan map. Dion berdiri cepat. Tunggu. Michelle, kita harus ngomong. Michelle menatapnya tenang. Kita bisa bicara. Tapi bukan sekarang. Bukan di kantor. Dion menelan ludah. Kapan? Michelle berpikir sepersekian detik, lalu menjawab, jam 7 malam. Di kafe dekat taman kota. Anda datang sendiri. Dion mengangguk cepat, seperti orang yang takut kesempatan itu hilang. Saya datang. Michelle berdiri. Bintang ikut berdiri. Sebelum keluar, Bintang menatap Dion, untuk pertama kalinya benar-benar menatap. Pak Dion, kata Bintang, sopan tapi dingin, saya cuma mau bilang satu hal. Ibu saya kuat. Jadi, jangan sakiti dia lagi. Dion seperti terpukul. Matanya memerah. Namun sebelum ia sempat menjawab, Michelle sudah melangkah keluar. Di lorong, Michelle baru menyadari napasnya sedikit cepat. Tapi ia menahan semuanya tetap terkendali. Bintang mendekat, berbisik, ayah kelihatan takut. Michelle menjawab pelan, bukan takut. Dia kaget. Dan mungkin, baru sadar. Namun, kabar seperti itu tidak akan lama jadi rahasia. Di rumah Dion, Laura sedang duduk di sofa, memeriksa kuku jarinya. Rumah itu kini lebih mewah dari dulu. Tapi suasananya terasa seperti rumah tanpa jiwa, karena jiwa yang dulu menghangatkan sudah diusir. Ketika Dion pulang malam itu, Laura langsung menyambut. Mas Dion, kamu kok pucat? Ada masalah kantor? Tanya Laura manis. Dion melepas jasnya tanpa menatap Laura. Hari ini, aku ketemu Michelle. Laura membeku. Apa? Bibirnya bergetar, tapi ia cepat mengontrol. Michelle? Maksud kamu, adik aku? Dia datang ke kantor. Bawa proposal vendor. Dion menatap Laura tajam. Dan dia bawa Bintang. Laura tertawa kecil. Dibuat-buat. Bintang? Anak kalian itu? Hah? Ya wajar dia hidup, Mas. Tapi, kenapa dia muncul sekarang? Dion menatap Laura lebih dalam. Aku mau tanya. Selama ini, apa yang kamu bilang ke aku dulu, itu benar? Laura menelan ludah. Jantungnya seperti dihantam. Tapi Laura bukan Laura kalau mudah panik. Ia segera memasang wajah tersakiti. Mas Dion, kamu meragukan aku? Suaranya bergetar dibuat sedih. Aku itu kakaknya. Aku mau lindungi kamu. Aku takut kamu dibohongi. Dion menghela napas, lalu berjalan menjauh. Aku mau ketemu Michelle malam ini. Laura berdiri cepat. Mas, jangan. Dia pasti mau ngancurin kamu. Dia pasti dendam. Dion berhenti, menoleh dengan dingin. Kalau dia dendam, itu karena aku yang buat dia punya alasan. Laura terpaku. Untuk pertama kalinya, Laura merasakan sesuatu yang tidak pernah ia rasakan selama ini. Tanah di bawah kakinya mulai retak. Di kamar, Laura menatap cermin, wajahnya memucat. Tidak, bisiknya, menahan panik. Michelle nggak boleh kembali. Michelle harus tetap jadi perempuan lemah yang bisa aku injak. Laura meremas ponselnya, matanya menyala. Kalau Michelle sudah kembali, berarti permainan harus dinaikkan levelnya. Karena di sini, yang bertahan bukan yang paling benar, tapi yang paling licik. Dan Laura tidak berniat kalah. Jam di dinding kafe menunjukkan pukul 7:03 ketika Dion datang. Langkahnya cepat. Matanya menyapu ruangan seperti orang yang takut kehilangan seseorang yang sudah terlanjur hilang bertahun-tahun. Michelle duduk di meja dekat jendela, punggungnya tegak. Di depannya ada segelas air putih dan map tipis. Bukan proposal vendor, melainkan sesuatu yang lebih berat, masa lalu. Bintang duduk di samping Michelle, memegang buku catatan kecil. Anak itu tidak bermain gawai, tidak juga melirik menu. Ia memperhatikan. Dion menghentikan langkah. Napasnya tertahan saat ia melihat Bintang lebih jelas. 10 tahun.
Wajahnya mirip Dion, bentuk mata, garis alis, seolah Tuhan sengaja meninggalkan jejak yang tak bisa dihapus siapapun. Misel. Dion menarik kursi, duduk perlahan. Terima kasih. Mau ketemu? Misel mengangguk sekali, formal. Saya datang bukan untuk nostalgia. Dion? Dion menelan ludah. Mendengar namanya disebut tanpa, Mas, seperti ditampar halus. Aku. Iya, aku paham. Hening sesaat. Suara sendok berdenting di meja lain terdengar terlalu keras. Dion akhirnya membuka suara, lebih pelan. Waktu itu, aku salah. Misel menatapnya datar. Kamu mengusirku saat aku hamil. Dion menunduk. Aku terhasut. Aku emosi. Kamu memilih percaya Laura daripada istrimu. Misel memotong, tidak meninggikan suara, tapi setiap kata menekan. Dan kamu membanting pintu di wajahku saat aku berdarah di luar. Dion memejamkan mata. Aku nggak tahu kamu sampai. Kamu nggak mau tahu, Misel mengoreksi. Itu bedanya. Bintang mengangkat kepala, menatap Dion. Pak Dion, ibu hampir mati waktu itu. Saya ingat. Dion gemetar. Bintang. Bintang tidak melunak. Saya nggak butuh alasan. Saya butuh jawabannya. Misel meletakkan mapnya di meja. Dion, aku nggak datang minta kamu kembali. Aku datang untuk satu hal, kebenaran. Aku ingin kamu akui di depan orang yang selama ini kamu pakai untuk menjustifikasi tindakanmu, bahwa aku tidak bersalah. Dion menatap Misel. Laura bohong? Misel tidak langsung menjawab. Ia menatap mata Dion, memastikan pria itu siap menelan kenyataan pahit. Aku nggak akan lempar tuduhan tanpa bukti, kata Misel pelan. Kamu dulu bilang begitu, kan? Dion mengangguk kecil. Misel membuka map, mengeluarkan beberapa lembar fotokopi. Ini bukan bukti paling besar. Ini permulaan. Dion memandang lembaran itu, catatan transfer lama, sebagian sudah pudar, tapi ada nama penerima yang membuat dahi Dion mengernyit. Ini, Dion membolak-balik. Ini rekening siapa? Rekening atas nama Laura, jawab Misel. Dion tercekat. Nggak mungkin. Misel menatapnya tanpa emosi. Dulu kamu menuduh aku menyembunyikan uang. Padahal uang itu keluar bukan dari belanjaku, tapi bocor. Kamu pikir aku nggak sadar? Aku sadar. Tapi aku tidak punya kuasa membuktikan saat itu. Bintang menyodorkan buku catatannya ke Dion. Di dalamnya, tulisan rapi, tanggal, nominal, dan catatan kecil. Saya dan ibu cocokkan dari dokumen lama yang masih ibu simpan, kata Bintang. Polanya selalu sama. Keluar tiap minggu, jam transfernya mirip. Kadang lewat pihak ketiga. Dion menatap angka-angka itu, lalu menatap Bintang seolah melihat sesuatu yang menampar nuraninya. Anak yang seharusnya ia lindungi justru tumbuh dengan luka dan kecerdasan yang dipaksa dewasa. Misel, ini serius, gumam Dion. Masih ada lagi, kata Misel. Tapi aku nggak bisa keluarkan semuanya di sini. Aku juga nggak bodoh. Kalau aku buka sekarang, Laura akan berusaha menutup jejak. Dion menarik napas dalam-dalam. Apa yang kamu mau? Misel mencondongkan badan sedikit. Aku mau kamu berhenti jadi boneka. Aku mau kamu lihat sendiri siapa Laura. Dan aku mau kamu menandatangani persetujuan vendor dengan perusahaanku untuk proyek Green Haven. Dion mengerutkan kening. Itu urusan bisnis. Betul, Misel mengangguk. Dan bisnis adalah pintu masuk yang paling bersih untuk mengaudit jejak kotor. Bintang menambahkan datar. Kalau vendor ibu masuk, akses dokumen dan alur admin jadi rapi. Kalau ada yang janggal, cepat ketahuan. Dion terdiam lama. Ia seperti baru sadar, Misel tidak kembali untuk menangis. Misel kembali dengan rencana. Akhirnya Dion berkata, aku setuju vendor kamu masuk. Tapi, aku butuh waktu untuk hadapi Laura.
Michelle tersenyum tipis, tanpa hangat. Waktu itu yang kamu habiskan 5 tahun. Aku kasih kamu 2 minggu. Dion menelan ludah. 2 minggu. 2 minggu, ulang Michelle tegas. Kalau kamu masih ragu, aku akan bicara langsung ke pihak yang lebih tinggi di perusahaanmu. Dion membeku. Kamu mau ke komisaris? Michelle tidak menjawab, hanya menatap. Itu cukup menjadi ancaman yang elegan. Saat Dion pergi malam itu, wajahnya kusut, bukan karena marah, melainkan karena dihantam kenyataan bahwa ia telah menghancurkan hidupnya sendiri demi kebohongan. Di luar kafe, Michelle merasakan ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal. Jangan sok jadi pahlawan. Kamu cuma akan menyakiti anakmu sendiri. Bintang melihat layar sekilas. Wajahnya mengeras. Itu Tante Laura. Michelle mematikan layar. Tangannya tetap tenang, tapi dadanya terasa dingin. Laura sudah tahu. Dan ketika Laura sudah tahu, permainan tidak akan berhenti di kata-kata. 2 hari berikutnya, kantor Dion mendadak ramai dengan gosip. Michelle datang sebagai mitra vendor untuk rapat kecil bersama tim proyek. Ia berpakaian profesional, bicara seperlunya. Namun ia bisa merasakan tatapan-tatapan yang berbeda. Ada yang penasaran, ada yang sinis, ada yang seolah sudah menelan cerita versi tertentu. Di pantry, 2 pegawai berbisik. Itu Michelle ya? Katanya dulu istri Pak Dion, yang bikin masalah. Michelle tidak menoleh. Ia mengambil air minum, lalu pergi. Ia sudah menyiapkan mental untuk ini. Yang ia belum lihat, Laura. Sampai siang itu, Laura muncul di lantai yang sama, memakai dress mahal dan senyum yang dibuat lembut. Ia berjalan seperti pemilik tempat itu. Meski sebenarnya ia hanya orang rumah yang menempel di jabatan Dion. Begitu melihat Michelle, Laura berhenti. Senyum manisnya menyempit menjadi sesuatu yang tajam. "Sel," sapa Laura, seolah mereka sedang reuni keluarga yang hangat. "Kamu makin cantik ya. Ternyata kamu beneran kembali." Michelle menatapnya datar. "Aku datang urusan kerja, Kak." Laura tertawa kecil. "Kerja? Atau cari kesempatan?" Michelle melangkah hendak pergi, tapi Laura menahan dengan satu kalimat yang dibuat pelan, namun cukup untuk menusuk. "Kamu bawa anak itu buat ngancem Dion, ya?" Bintang yang berdiri di dekat Michelle langsung menatap Laura. "Saya bukan alat, Tante." Laura menoleh cepat, pura-pura kaget. "Oh, pinter. Pantesan ibumu berani. Ada backing." Bintang tidak gentar. "Backup ibu saya itu kerja keras, bukan kamu." Untuk sepersekian detik, topeng Laura retak. Matanya menyala marah. Tapi ia cepat menutup lagi dengan senyum. "Sel," Laura mendekat, suaranya melembut palsu. "Kalau kamu masih punya hati, stop. Kamu nggak tahu apa yang bisa terjadi kalau kamu buka-buka masa lalu." Michelle menatap Laura, "Tenang sekali. Justru kamu yang harusnya takut kalau masa lalu dibuka." Laura terkekeh. Tapi tawa itu tidak sampai ke matanya. "Kamu yakin Dion bakal pilih kamu? Dia gampang. Dulu dia buang kamu, sekarang pun bisa." Michelle mengangguk pelan. "Aku nggak butuh dia memilih. Aku cuma butuh kebenaran." Laura mencondongkan badan, bisikannya dingin. "Kalau gitu, kamu siap-siap dipermalukan untuk kedua kali." Michelle tidak mundur. "Coba saja." Laura tersenyum lebar. Senyum orang yang sudah menyiapkan jebakan. Malamnya, Dion memanggil Michelle ke ruangannya. Wajahnya tegang. "Sel, ada masalah," katanya cepat. "Maksudmu gosip?" Michelle menyilangkan tangan. "Itu biasa." "Bukan cuma gosip." Dion mengusap wajahnya. "Ada laporan ke HR? Katanya kamu mencuri dokumen internal. Ada yang bilang kamu memaksa masuk sistem, mengambil file proyek."
Michelle menatap Dion tanpa berkedip. Siapa yang lapor? Dion tidak menjawab, tapi Michelle sudah tahu. Bintang yang ikut duduk di kursi pojok langsung membuka tasnya, mengeluarkan ponsel. Bu, kita punya rekaman. Dion menoleh. Rekaman apa? Bintang memutar audio. Suara Laura terdengar jelas. Dari siang tadi, meski tidak semua kalimat, tapi cukup. Kamu siap-siap dipermalukan untuk kedua kali. Dion memucat. Kalian rekam? Michelle menatap Dion tenang. Aku belajar, Dion. Dulu aku datang ke perang tanpa perisai. Sekarang aku bawa perisai. Dion menggertakkan gigi. Laura keterlaluan. Michelle mendekat, suaranya tetap datar tapi menekan. Ini baru awal. Kalau dia berani lapor ke HR, berarti dia sudah siap bermain kasar. Kamu masih mau diam? Dion menghela napas, lalu mengambil sebuah undangan rapat dari mejanya. Besok ada rapat besar dengan komisaris dan beberapa kepala divisi. Laura juga akan hadir. Michelle mengangguk pelan. Bagus. Dion menatap Michelle ragu. Sel, kamu mau ngapain besok? Michelle membuka mapnya, mengeluarkan flash disk kecil berwarna hitam. Ia menaruhnya di meja Dion, tepat di depan pria itu. Besok, kata Michelle pelan, topeng Laura akan retak di depan semua orang. Bintang menatap Dion tanpa senyum. Dan kalau Pak Dion masih ragu, ibu saya akan jalan sendiri. Dion menatap flash disk itu seolah benda itu berisi ledakan. Lalu ia menatap Michelle, matanya berkaca-kaca. Aku akan berdiri di pihak yang benar, katanya akhirnya, meski suaranya gemetar. Michelle hanya mengangguk. Tidak ada pelukan. Tidak ada kata maaf yang langsung diterima. Karena Michelle tidak kembali untuk menghangatkan luka lama. Ia kembali untuk menutupnya dengan keadilan. Di luar ruangan, lorong kantor terasa lebih dingin. Tapi langkah Michelle mantap. Ruang rapat lantai atas itu lebih dingin dari biasanya. Meja panjang mengilap, kursi-kursi kulit berjajar, layar proyektor besar menunggu seperti panggung. Orang-orang penting perusahaan sudah hadir. Komisaris, kepala divisi, pihak HR, dan tim legal. Wajah mereka serius, bukan hanya karena proyek Green Haven, melainkan karena isu yang semalam meledak, laporan pencurian dokumen yang menyeret nama Michelle. Michelle duduk tenang di ujung meja, map rapi di depan. Bintang duduk di kursi dekat dinding, bukan sebagai peserta rapat, melainkan sebagai saksi. Matanya menyapu ruangan, mengamati siapa yang gelisah, siapa yang sok tenang. Dion datang terakhir. Wajahnya pucat, matanya sembab seperti orang yang tidak tidur. Ia duduk di kursi direktur, namun wibawanya tampak retak. Lalu pintu terbuka. Laura masuk dengan langkah anggun, memakai blazer mahal dan senyum manis yang dibuat-buat. Ia menyapa komisaris seolah ia bagian dari perusahaan, seolah tempat itu miliknya. Ketika melewati Michelle, ia melirik sekilas, tatapan yang dulu menang, kini berubah menjadi tajam dan penuh kewaspadaan. Komisaris membuka rapat. Kita mulai. Ada dua agenda, kelanjutan proyek Green Haven, dan isu internal yang menyangkut pelanggaran data. Pihak HR, silakan jelaskan. HR berdiri, membacakan laporan singkat. Ada dugaan Bu Michelle mengakses dokumen internal tanpa otorisasi dan membawa data proyek keluar. Laporan masuk dari pihak yang merasa dirugikan. Komisaris menatap Michelle. Bu Michelle, Anda vendor. Anda paham aturan kerahasiaan. Bagaimana tanggapan Anda? Michelle berdiri tanpa gemetar. Suaranya tenang, jelas. Saya menghormati aturan. Dan saya tidak melakukan pelanggaran apapun. Saya justru hadir hari ini untuk meluruskan, bukan hanya soal laporan itu, tapi juga sumber kekacauan yang selama ini menggerogoti perusahaan. Beberapa orang saling pandang. Dion menunduk. Laura tersenyum kecil, seolah mendengar lelucon. Komisaris menyipitkan mata. Sumber kekacauan? Michelle mengangguk. Ia membuka map, meletakkan beberapa dokumen di meja depan komisaris. Saya minta izin menampilkan bukti. Komisaris memberi isyarat. Silakan. Michelle menyalakan laptop, menyambungkan flash disk hitam. Layar proyektor menyala,
menampilkan timeline transaksi dan dokumen administratif proyek, grafik rapi, tanggal, nominal, nomor rekening. Ini audit internal sederhana yang saya lakukan sebagai vendor, kata Michelle. Saat saya mulai bekerja, saya menemukan beberapa kejanggalan. Pembayaran vendor yang tidak sesuai jadwal, nominal yang berubah di akhir, serta pengalihan dana ke rekening yang tidak tercantum dalam daftar resmi. Kepala Divisi Keuangan langsung membungkuk menatap layar. Rekening ini bukan milik vendor. Betul, jawab Michelle. Rekening itu milik Laura. Suara seperti udara ditarik bersama-sama. Dion mengangkat kepala mendadak. Komisaris menatap tajam. Laura tertawa kecil. Lucu. Nama saya dipakai orang, lalu saya yang disalahkan. Michelle tetap tenang. Saya juga mempertimbangkan kemungkinan itu. Karena itu saya tidak hanya membawa satu bukti. Ia klik folder berikutnya. Muncul rekaman log akses komputer, jam, IP, akun yang digunakan. Lalu muncul dokumen screenshot pesan instruksi, bukan chat panjang, hanya potongan yang cukup, menunjukkan perintah perubahan nomor rekening dan percepatan transfer. HR berdehem. Bu Michelle, dari mana Anda dapat ini? Michelle menatap komisaris, lalu berkata jelas, dari proses kerja vendor yang sah. Semua data yang saya tarik berasal dari file yang memang saya diberi akses untuk mengelola administrasi. Dan yang saya tampilkan adalah bagian yang relevan dengan kejanggalan. Komisaris menatap tim IT. Verifikasi. Tim IT berdiri, membuka laptop. Log ini valid. Dan, akses terakhir ke file perubahan rekening dilakukan menggunakan akun Pak Dion. Semua mata beralih ke Dion. Dion membeku. Laura langsung memotong, suaranya tajam. Nah, itu dia. Akun Dion. Berarti bukan saya. Dion menelan ludah. Tangannya mengepal, lalu perlahan ia berdiri. Pak Komisaris, suara Dion serak, akun itu memang atas nama saya. Tapi, saya tidak selalu memegang perangkat saya. Laura menegang. Dion melanjutkan, menatap ruangan dengan mata yang akhirnya jujur. Saya akui kelalaian saya. Laura sering berada di rumah saya. Saya pernah memberikan ponsel dan laptop tanpa pikir panjang. Saya terlalu percaya. Laura tersenyum kaku. Mas Dion, kamu serius? Kamu menuduh aku? Dion memejamkan mata sebentar. Aku tidak menuduh. Aku menjelaskan kenapa akun itu bisa dipakai orang lain. Komisaris mengetuk meja. Tenang, kita butuh fakta, bukan drama. Michelle mengklik file berikutnya. Audio diputar. Suara Laura terdengar jelas. Dingin, cepat, tidak seperti suara manisnya di ruangan ini. Kalau kamu buka masa lalu, kamu siap-siap dipermalukan untuk kedua kali. Ruangan terdiam. Banyak orang menatap Laura dengan wajah berubah. Laura memucat, lalu tertawa keras. Dibuat-buat. Rekaman itu bisa diedit. Bintang berdiri dari kursinya. Anak itu kecil di ruangan sebesar ini, tapi suaranya tajam seperti paku. Kalau Tante bilang bisa diedit, kata Bintang datar, berarti Tante tahu cara mengedit, ya? Sama seperti Tante tahu cara mengubah nomor rekening. Semua orang menoleh pada Bintang. Komisaris menatap Dion, lalu Michelle. Anak ini? Dion menelan ludah. Itu, Bintang, anak saya. Kata-kata itu jatuh seperti pengakuan yang terlambat 5 tahun. Michelle tidak bereaksi. Ia sudah melampaui fase menunggu pengakuan. Tapi Bintang menatap Dion sesaat, lalu kembali fokus ke Laura. Michelle kembali mengambil alih, suaranya tetap stabil. Laporan ke HR tentang saya mencuri dokumen juga saya bawa jawabannya. Ia menampilkan rekaman CCTV lorong kantor. Seseorang masuk ruangan admin pada jam malam, memakai masker, tapi terlihat jelas memakai akses kartu tamu. Lalu muncul data. Kartu tamu itu tercatat atas nama, tamu pribadi, yang didaftarkan oleh resepsionis atas instruksi. Laura mundur satu langkah tanpa sadar. Itu tidak membuktikan apa-apa. Tim IT mengangkat tangan. Kami juga menemukan upaya login ke sistem menggunakan akun vendor Bu Michelle dari perangkat yang bukan milik beliau. Lokasinya berasal dari jaringan rumah Pak Dion. Dion mengusap wajahnya. Napasnya berat.
Di rumah, Laura yang paling sering ada. Komisaris menatap Laura tajam. Suaranya dingin. Saudari Laura, Anda bukan pegawai. Anda tidak berhak mengakses urusan perusahaan. Ini sudah masuk ranah pelanggaran serius. Laura menelan ludah. Topeng manisnya pecah. Matanya memerah. Bukan karena sedih, karena marah. Ia menunjuk Michelle. Ini semua gara-gara dia. Dia dendam. Dia mau ambil semua yang aku punya. Michelle menatap Laura tanpa takut. Kamu tidak punya apa-apa. Kak, kamu cuma mengambil. Laura berteriak. Aku berhak. Aku yang selalu ada di samping Dion. Aku yang mengurus dia. Dion membentak. Untuk pertama kalinya membentak Laura. Bukan Michelle. Kamu mengurus aku? Atau mengurus rekeningmu sendiri? Laura tersentak. Tangannya gemetar. Ia menatap Dion dengan kebencian yang tidak bisa lagi disembunyikan. Komisaris berdiri. Cukup. Tim legal, lakukan prosedur. HR, bekukan akses, amankan semua perangkat terkait. Jika benar ada aliran dana dan manipulasi dokumen, kami akan laporkan sesuai hukum. Laura menjerit, mencoba maju, tapi dua petugas keamanan yang dipanggil masuk menahannya. Laura masih meronta, tapi suaranya mulai pecah. Michelle. Laura menoleh, berteriak seperti orang tenggelam. Kamu puas? Michelle menatapnya lama, lalu berkata pelan, tapi terdengar jelas oleh semua orang. Aku puas kalau kamu berhenti menyakiti orang. Itu bukan teriakan kemenangan. Itu vonis. Laura akhirnya dibawa keluar. Pintu tertutup, meninggalkan ruangan yang mendadak sunyi. Komisaris menatap Michelle. Bu Michelle, Anda membawa bukti yang membantu perusahaan. Kami akan tindak lanjuti. Untuk laporan terhadap Anda, kami nyatakan tidak terbukti. Michelle mengangguk sopan. Terima kasih. Lalu komisaris menatap Dion. Pak Dion, Anda lalai. Namun karena Anda kooperatif dan tidak ditemukan bukti Anda menikmati dana tersebut, keputusan soal jabatan Anda akan kami evaluasi setelah investigasi selesai. Dion menunduk. Saya terima. Rapat selesai. Orang-orang keluar satu persatu. Dion menahan Michelle di dekat pintu. Michelle, maaf. Suaranya pecah. Maaf karena aku bodoh. Maaf karena aku menghancurkan kamu. Michelle menatap Dion, lama. Di mata pria itu ada penyesalan. Tapi penyesalan bukan mesin waktu. Aku sudah memaafkan untuk menenangkan diriku, kata Michelle. Tapi memaafkan tidak berarti kembali. Dion menelan ludah. Bintang, boleh aku? Bintang maju selangkah. Pak Dion, suaranya tenang. Kalau Pak Dion mau jadi ayah, jangan mulai dengan minta dimaafkan. Mulai dengan bertanggung jawab. Dion mengangguk. Air mata akhirnya jatuh. Michelle menarik napas. Mulai dari yang sederhana. Jangan ganggu kami. Jangan biarkan orang seperti Laura mendekat lagi. Dan kalau kamu ingin memperbaiki hubungan dengan Bintang, lakukan pelan-pelan. Dengan bukti, bukan janji. Dion mengangguk lagi. Aku akan. Michelle menggenggam tangan Bintang. Mereka melangkah pergi, meninggalkan gedung tinggi itu tanpa menoleh. Beberapa minggu kemudian, kabar itu menyebar, Laura terseret kasus penggelapan dan manipulasi. Ia tidak bisa lagi menutup wajah dengan senyum. Semua yang ia bangun dari kebohongan runtuh oleh dokumen dan jejak digital. Sementara itu, Michelle menandatangani kerjasama vendor secara resmi. Ia tidak menang karena belas kasihan Dion, melainkan karena kompetensinya diakui dan integritasnya terbukti. Pada malam yang tenang, Michelle dan Bintang berdiri di depan rumah kecil yang baru mereka beli dengan jerih payah bertahun-tahun. Tidak besar, tapi terang. Tidak mewah, tapi hangat. Tidak ada bayangan pengusiran. Bintang memandang pintu rumah itu lama, lalu berkata pelan, "Bu, ini rumah kita ya?" Michelle tersenyum. Senyum yang akhirnya benar-benar sampai ke mata. "Iya, Nak, ini rumah kita." Bintang menggenggam tangan ibunya. "Jadi, kita menang." Michelle menatap langit sebentar, lalu mengangguk pelan. "Kita menang, bukan karena kita balas jahat dengan jahat, tapi karena kita bertahan. Kita bangkit."
Kita buktikan kebenaran. Bintang tersenyum kecil. Dan Tante Laura? Misel tidak terlihat puas dengan penderitaan orang lain. Tapi ia terlihat lega. Dia membayar harga dari pengkhianatannya, jawab Misel. Dan itu cukup. Misel membuka pintu rumah. Hangat lampu menyambut mereka. Di ambang pintu, Misel berhenti sejenak, memandang Bintang. Terima kasih sudah jadi alasan ibu hidup, bisiknya. Bintang memeluk ibunya erat. Aku juga hidup karena ibu. Dan saat mereka masuk, pintu itu menutup pelan. Bukan seperti pintu yang dibanting Dion dulu. Pintu itu menutup sebagai tanda, masa lalu selesai. Misel tidak lagi menjadi perempuan yang diusir. Ia menjadi perempuan yang pulang, bukan ke rumah lama, tapi ke dirinya sendiri. 3 bulan setelah rapat itu, hidup Misel tidak tiba-tiba berubah jadi dongeng tanpa luka. Ia masih terbangun kadang-kadang di tengah malam, ketika hujan turun terlalu deras, ketika suara petir mengingatkan pada malam pengusiran. Ada momen-momen kecil yang membuat dadanya sesak. Aroma rumah sakit, lampu putih, dan rasa kehilangan yang tak pernah benar-benar hilang. Tapi bedanya, sekarang Misel tidak sendirian di dalam luka itu. Di meja makan rumah baru mereka, ada tawa kecil yang dulu jarang terdengar. Bintang tumbuh dengan ritme yang lebih tenang. Ia masih cerdas dan peka, tapi kini ia punya ruang untuk menjadi anak-anak, mengeluh soal PR, meminta dibelikan es krim, atau tertawa lepas karena hal sepele. Suatu sore, Misel pulang membawa kantong belanja. Bintang menyambut di pintu dengan wajah serius. Wajah dewasa kecil yang kadang masih muncul. Bu, kata Bintang, kalau seseorang pernah jahat banget, dia bisa berubah nggak? Pertanyaan itu datang seperti angin. Tidak keras, tapi membawa sesuatu yang berat. Misel menaruh kantong belanja, lalu duduk sejajar dengan Bintang. Kenapa tanya begitu? Bintang menatap lantai, lalu berkata pelan, Pak Dion, dia kirim pesan. Dia bilang dia mau mulai tanggung jawab. Dia nggak maksa ketemu. Dia cuma bilang kalau aku butuh apa-apa, dia ada. Misel mengangguk. Ia sudah tahu. Dalam beberapa minggu terakhir, Dion memang mengirimkan pesan yang tidak menuntut, tidak memaksa. Ia juga mulai memenuhi kewajibannya tanpa drama, tanpa mencari simpati. Misel tidak memujinya, karena itu seharusnya. Tapi ia mengamati. Dion, untuk pertama kalinya, belajar diam bukan untuk menghindar, tapi untuk mendengar. Misel mengusap kepala Bintang. Orang bisa berubah, nak. Tapi perubahan itu bukan kata-kata. Itu pilihan yang diulang setiap hari. Bintang mengerutkan kening. Kalau dia berubah, aku harus maafin. Misel tersenyum tipis. Memaafkan itu kamu lakukan buat hatimu, bukan buat dia. Tapi menerima dia dekat lagi, itu keputusanmu. Pelan-pelan aja. Bintang mengangguk, seolah menyimpan kalimat itu di tempat yang aman di kepalanya. Malamnya, Misel duduk di teras, memandangi langit yang bersih. Angin membawa aroma tanah basah. Ia teringat dirinya 5 tahun lalu. Perempuan yang memegang perut berdarah, menggigil di tepi jalan, memohon pada dunia yang tidak menoleh. Ia menunduk, menyentuh pergelangan tangannya sendiri. Di sana ada bekas samar jarum infus, seperti tanda kecil bahwa ia pernah berada di titik paling rapuh. Di dalam rumah, Bintang memanggil, Bu, masuk, nanti masuk angin. Misel tertawa kecil. Ia berdiri dan melangkah masuk. Di ruang tamu, ada satu hal baru, sebuah figura sederhana yang diletakkan Bintang di rak. Foto mereka berdua, tersenyum, di depan pintu rumah yang baru. Bintang menulis tulisan tangan di bawahnya. Rumah adalah tempat ibu tidak menangis sendirian. Misel menatap tulisan itu lama. Air mata mengalir. Bukan air mata yang dulu membuatnya lemah, tapi air mata yang mengeringkan sisa ketakutan. Ia memeluk Bintang dari belakang. Kamu tahu nggak, bisik Misel, dulu ibu pikir balas dendam itu bikin orang yang menyakiti kita menderita. Bintang menoleh. Terus sekarang? Misel menghela napas, lalu tersenyum. Sekarang ibu tahu, balas dendam paling besar adalah hidup dengan baik. Hidup tanpa takut. Hidup tanpa meminta izin pada orang yang pernah menghancurkan kita. Bintang tersenyum kecil, lalu memeluk ibunya balik. Berarti kita menang beneran. Misel mengangguk. Di luar,
Hujan mulai turun pelan. Tapi malam itu, hujan tidak menakutkan. Tidak ada koper di tangan. Tidak ada darah di paha. Tidak ada pintu yang dibanting dari dalam rumah orang lain. Karena rumah ini, pintunya selalu terbuka untuk mereka. Dan untuk pertama kalinya, Michelle menutup mata dengan damai. Bukan karena ia lupa, tapi karena ia akhirnya menang. Bukan atas orang lain, melainkan atas rasa takut yang pernah memenjarakannya. Selesai.